Baik, sekarang kita akan membahas unsur terakhir dalam kata kerja yaitu tenses. Ini menjadi unsur yang paling penting dari unsur-unsur yang sebelumnya sudah kita bahas. Ya, di dalam tata bahasa Yunani, unsur tenses itu berbicara tentang dua hal. Jadi eh, tenses dalam bahasa Yunani ini sedikit berbeda dengan tenses yang ada di dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris biasanya lebih kepada waktunya, tapi kalau tenses di dalam bahasa Yunani ini berbicara tentang dua hal. Yang pertama bicara tentang waktu atau time of action, waktu kegiatan itu, dan juga kind of action, jenis kegiatannya. Nah, kita akan lihat satu persatu, tapi kita bahas lebih dulu dari sisi waktu. Nah, untuk waktu sendiri ada 3 jenis waktu. Ya, ini umum ya. Sekarang, waktu lampau, dan waktu akan datang. Nah, yang perlu kita perhatikan, sekarangnya ini adalah waktu sekarangnya si penulis. Penulis kitab pada masa itu. Jadi kalau Yakobus itu menulis surat Yakobus tahun 43, maka semua kata kerja dengan tenses yang menunjuk waktu sekarang itu berbicara tentang tahun 43, bukan tahun 2023, tahun kita saat ini, bukan. Jadi bukan sekarangnya kita, tapi sekarangnya penulis saat itu. Lampaunya juga begitu. Lampaunya si penulis kitab. Jadi kalau Yakobus menulis surat Yakobus tahun 43, maka yang disebut lampau adalah tahun sebelumnya. Atau intinya waktu atau bulan sebelumnya. Intinya sebelum dia menulis. Itu sudah disebut lampau. Begitu juga dengan waktunya yang disebut akan datang. Jadi ada 3 jenis waktu. Dan semua itu didasarkan pada waktu si penulis kitab. Itu yang penting. Yang kedua, selain waktu, ya, adalah jenis kegiatan. Di dalam bahasa Yunani, jenis kegiatan itu ada 3 jenis. Jadi setiap kata kerja memiliki satu jenis yang mesti jelas dia. Setiap kata kerja itu. Jadi ada 3 jenis kegiatan dalam kata kerja Yunani. Yang pertama itu disebut linear action atau kata kerja itu terjadi secara berulang-ulang. Contoh kata kerja menjatuhkan. Menjatuhkannya itu bukan satu kali terus selesai. Tidak. Tapi menjatuhkannya dilakukan secara berulang, secara berulang, secara berulang. Ini disebut linear action. Ada lagi yang disebut punctiliar action. Punctiliar action itu kata kerjanya terjadi satu kali selesai sempurna. Hanya satu kali. Menjatuhkannya satu kali, langsung selesai dan kata kerja itu sempurna. Ya, biasa itu saya ilustrasikan dengan seorang anak yang lahir dari kandungan atau rahim ibunya. Ya, lahir. Itu satu kali selesai sempurna. Itulah punctiliar action namanya. Jenis kegiatan yang ketiga adalah complete action. Complete action itu artinya kata kerja itu terjadi satu kali saja, selesai sempurna, tapi kata kerja itu menekankan dampak. Jadi ada dampak yang ingin ditekankan. Nah, jenis yang menekankan dampak ini disebut complete action. Jadi ada 3 ya, sekali lagi linear, berulang-ulang, punctiliar, satu kali selesai dan sempurna kata kerja itu, tapi complete action, kata kerja itu sekali saja terjadi, selesai dan sempurna, tapi dia menghasilkan dampak. Nah, dampak ini yang mau ditekankan. Ingat sekali lagi, dampak ini yang mau ditekankan. Ini ilustrasinya. Jadi kegiatan itu terjadi secara berulang. Ini saya ilustrasikan dengan gambar titik-titik yang cukup panjang, banyak, karena dia berulang.
Tapi untuk punctiliar action hanya satu titik karena satu kali selesai sempurna. Complete action hampir mirip dengan punctiliar. Ya, satu kali selesai sempurna, tapi dia menekankan dampak. Ini yang mau ditekankan, dampak yang dihasilkan dari kegiatan kata kerja yang satu kali selesai sempurna tadi. Nah, kalau kita ringkas, ya, bahasa Yunani itu memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6 tenses. Bahasa Yunani memiliki 6 tenses. Kita akan lihat satu persatu. Pertama namanya tenses present. Tenses present secara waktu dia terjadi sekarang. Sekarangnya si penulis kitab, bukan sekarangnya kita. Tenses present jenis kegiatannya linear action atau terjadinya secara berulang-ulang. Jadi kalau nanti kita ketemu tenses present, apa itu present? Berarti secara waktu dia sekarang dan terjadinya kata kerja itu terjadinya secara berulang-ulang. Karena dia waktunya sekarang berarti kata kerja itu terjadi secara berulang dan belum selesai. Ini yang perlu ditekankan. Belum selesai untuk tenses present karena dia sedang berlangsung. Berulang-berulang belum selesai. Tenses kedua adalah imperfect. Secara waktu dia terjadi di masa lampaunya si penulis kitab. Sudah lewat. Ya, kalau tadi Yakobus menulis tahun 43, katakan saja ini peristiwa yang terjadi tahun 42. Tapi secara jenis kegiatan, tenses imperfect ini terjadi secara berulang-ulang. Jadi satu kegiatan yang terjadi secara berulang-ulang tapi sudah lewat di masa lampau. Ya. Itu tenses imperfect. Waktunya lampau, terjadinya secara berulang-ulang. Tenses aorist. Tenses aorist, dia secara waktu terjadi di masa lampau, tapi jenis kegiatannya satu kali selesai sempurna. Atau punctiliar tadi. Ya, satu kali selesai dan sempurna. Inilah tenses aorist. Lalu ada tenses future. Secara waktu terjadinya di waktu akan datang. Akan datangnya penulis di waktu di depannya. Tapi jenis kegiatannya khusus untuk tenses future, dia bisa terjadi secara berulang-ulang kata kerja itu. Ya, tapi bisa juga terjadi satu kali selesai atau punctiliar. Jadi bisa linear, bisa juga punctiliar. Nah, ini keunikannya tenses future. Berikutnya, tenses pluperfect. Tenses pluperfect terjadi di waktu lampau. Satu kali selesai sempurna, tapi menekankan dampak. Hanya dampaknya terjadi dan dirasakan oleh si penulis kitab. Si penulis ketika menggunakan kata kerja dengan tenses pluperfect, artinya si penulis itu merasakan dampak dari kegiatan kata kerja itu. Tapi dampaknya itu hanya dirasakan sampai pada waktu yang lampau. Artinya pada saat si penulis kitab atau katakan tadi Yakobus menulis di tahun 43, dampak itu dia hanya rasakan sampai tahun 42. Katakanlah peristiwanya di tahun 40, dampaknya sampai tahun 42. Pada tahun 43 dia menulis surat Yakobus, dia menggunakan kata kerja dengan tenses pluperfect itu. Saat dia menulis, dia sudah tidak merasakan dampaknya. Tapi tahun 41, tahun 42 dia masih merasakan dampaknya. Itu tenses pluperfect. Yang terakhir adalah tenses perfect. Nah, tenses perfect ini ya hampir sama dengan pluperfect. Satu kali selesai, dia terjadi di masa lampau, satu kali selesai,
Tapi dampaknya terjadi sampai pada saat penulis sedang menulis kata kerja itu. Jadi kata kerja dengan tenses perfect dampaknya masih dirasakan si penulis saat dia menulis kata kerja itu. Saat dia menulis kitab itu atau surat itu, dia masih merasakan dampak. Ya, saat tahun 43, contoh peristiwanya terjadi tahun 40, tapi dampaknya masih dirasakan sampai tahun 43 ketika Yakobus menulis surat Yakobus itu. Maka itu tensisnya perfect. Jadi kalau kita ringkas, ya, ini kita ringkas. Tenses present itu secara waktu sekarang terjadi secara berulang-ulang dan belum selesai, ya. Imperfect lampau berulang-ulang, aorist lampau sekali selesai sempurna, ini harus ditambahkan sempurna. Pluperfect itu terjadinya lampau sekali selesai sempurna dan berdampak di masa lampau. Kalau perfect lampau secara waktu sekali selesai sempurna dan berdampak hingga masa presentnya si penulis. Ya, masa si penulis menulis. Future, waktunya akan datang, terjadi berulang-ulang, bisa juga sekali selesai sempurna. Inilah unsur terakhir dari kata kerja, yaitu tenses, ya. Ini yang perlu kita pahami bersama-sama.